تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أنزل في محكم تنزيله حيث قال عز وجل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والعاملين إن شاء الله. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ridha Islam sebagai din kita, dan kita pun ridha untuk melaksanakan semua ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman kita. Bersyukur kehadirat Allah yang telah menyatukan hati-hati orang yang beriman, maka menjadilah mereka dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Yang tadinya mereka berada pada jurang api neraka, kemudian dengan rahmatnya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman itu, yang bersatu dan bersaudara itu. Dengan rahmatnya Allah selamatkan dari jurang api neraka itu. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita memuji kepada Allah dan saling mengingatkan atas apa-apa yang telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat yang kami bacakan pada muqaddimah tadi. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini adalah statement ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga oleh orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan innamal muslimuna ikhwah,
sesungguhnya orang Islam bersaudara. Tapi Allah sebutkan kriteria iman sebagai lambang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita senantiasa menjaga persaudaraan kita sebagaimana kita menjaga iman kita. Artinya orang yang tidak menjaga persaudaraannya, pada hakikatnya dia sedang tidak menjaga imannya. Bukti daripada dia menjaga imannya itu adalah dia menjaga persaudaraannya. Karena itulah yang tampak ketika Allah mensejajarkan antara iman dan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah sejajarkan antara iman dan persaudaraan. Sementara iman itu tidak nampak, tidak ada orang yang bisa melihat iman orang lain. Tetapi persaudaraan antara satu sama lain di antara kita adalah sesuatu yang nampak bisa kita lihat. Maka ketika kita lihat seseorang kuat, erat nilai persaudaraannya, disitulah Allah memberi ciri kepada kita bahwa kemungkinan besar orang yang bersangkutan itu kuat juga imannya. Persaudaraan yang bisa dirasakan antara satu dengan yang lain, begitulah iman yang bisa dirasakan antara satu dan yang lain di antara kita. Itu dari pribadi ke pribadi. Mudah-mudahan kita mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Fa aslihu baina akhwaikum la'allakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena kalian bersaudara itu, maka tidak menutup kemungkinan kalian akan berselisih, bersilang sengketa, berbeda pendapat. Maka perbaiki hubungan antara persaudaraan kalian itu. Dengan memperbaiki itulah maka Allah akan membuka pintu rahmat, pintu kasih sayangnya kepada kita semua. La'allakum turhamun. Semua pribadi kita insya Allah akan mendapat curahan kasih sayang dari Allah ketika semua pribadi kita menjaga persaudaraan atas dasar iman. Selanjutnya secara jama'i Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan satu kaum, wahai orang-orang beriman, jangan satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Artinya kita secara umum pun tidak boleh membeberkan kejelekan suatu kelompok, suatu kaum, walaupun tidak menyebut pribadi orang yang jelek pada kaum itu. Setiap kumpulan orang-orang yang baik pasti ada orang yang jelek di dalamnya. Walaupun itu sahabat Rasulullah, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nas. Khairu ummah, sahabat Rasulullah. Di antara orang-orang yang baik-baik semua itu pasti ada satu dua yang tidak baiknya. Dan begitu juga sebaliknya, di antara kumpulan orang-orang yang brengsek semua, yang tidak baik semua, selalu saja ada yang baik-baik di antara mereka. Maka kita tidak kemudian menjelekkan suatu kaum secara keseluruhan bahwa mereka jelek semua.
Walaupun barangkali hanya sekedar kita bisa katakan barangkali lebih banyak yang jeleknya daripada yang baiknya, atau lebih banyak yang baiknya daripada yang jeleknya. Tetapi secara keseluruhan kita dilarang untuk memvonis suatu kaum jelek. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan-jangan yang diperjelek-jelekkan itu lebih baik dari yang memperjelek-jelekkan. Begitu juga kelompok wanita-wanita. Sebenarnya ketika disebut kaum sudah masuk laki-laki dan perempuan, tetapi Allah lebih khusus, lebih spesifik lagi menerangkan tentang wanita. Wala nisaun min nisain. Tidak pula sebahagian perempuan yang kemudian perempuan-perempuan ini punya geng sendiri, punya kesatuan sendiri, kemudian menjelekkan geng yang lainnya dari perempuan-perempuan itu. Wala nisaun min nisain asa yakunna khairam minhunna. Boleh jadi yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kadangkala kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan, tetapi cara kebaikan yang kita lakukan itu keliru. Kita ingin memperbaiki seseorang, ingin supaya mengislah dia, supaya dia memperbaiki diri. Karena atas dasar ukhuwah kita, atas dasar persaudaraan kita, maka kita ingin mengislah dia, menasehati dia, sehingga dia menjadi orang yang baik. Niat kita. Tetapi kita lakukan itu di depan umum, di depan orang banyak. Kemudian dia menjadi malu, kemudian dia menjadi tidak enak, kemudian dia menjadi terhina di depan orang itu. Aib yang dia sudah tutup-tutup dari banyak orang, tetapi ketika kita ungkapkan di depan orang banyak, maka yang tadinya cuma 2-3 orang yang tahu aib itu, maka kemudian menjadilah sekian banyak orang yang hadir itu tahu semua aibnya. Sebelum dia memperbaiki diri atau sesudah barangkali dia perbaiki diri, ketika kita menegur dia di depan orang banyak itu, sesungguhnya walaupun niat kita barangkali baik, tetapi ketahuilah cara kita menyampaikan niat itu juga perlu kita perhatikan dan kita perbaiki. Semua hal-hal yang kita niatkan baik, kalau kita lakukan dengan cara yang kurang baik, maka hasilnya juga akan menjadi kurang baik. Maka berhati-hatilah. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah memberi peringatan kita, memberi nasihatnya. Dia bilang apa? Kalau kamu nasihati saya sendiri, saya sendirian, ketika saya sedang sendiri, kamu memberi saya nasihat, maka sungguh kamu telah benar-benar memberi nasihat kepada saya. Tetapi ketika engkau menasihati saya di depan orang banyak, maka ketahuilah sesungguhnya kamu sedang mempermalukan saya, bukan sedang menasihati saya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Kadang-kadang kita mudah saja menyindir seseorang tanpa kita sebutkan namanya, tapi kita sebutkan kaumnya. Orang itu begini, orang itu begini, walaupun kita tidak sebutkan personilnya secara spesifik, tetapi membuat banyak orang tersinggung, banyak orang merasa ada apa dengan kaum ini, ada apa dengan kaum itu, dan seterusnya. La yaskhar qaumun an qaumin. Jangan memperolok satu kaum memperolok kaum-kaum yang lain. Uhuwah itu harus dijaga sebagai suatu prioritas yang utama.
Kalau kita menginginkan mendapatkan suatu kebaikan, tapi kebaikan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan meletakkan ukhuwah, maka nanti dulu kejar kebaikan itu. Lindungi ukhuwah ini dulu. Persaudaraan itu yang paling penting karena Allah sejajarkan persaudaraan itu dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pada khutbah Jumat yang lalu saya sudah terangkan pada beberapa Jumat yang lalu bahwa timbangan iman seseorang itu di dalam hatinya harus jauh lebih besar dari semua rasa yang ada di dalam dirinya. Rasa benci, rasa jengkel, rasa tidak suka dan sebagainya. Walaupun kemudian dia bertikai dengan seseorang, kemudian orang itu menyakiti dia sesakit-sakitnya, maka Rasulullah SAW memberi waktu kepada dia untuk berperang antara iman dan ukhuwahnya itu 3 hari saja. 3 hari saja. Setelah 3 hari itu harus menang imannya. Kalah semua rasa benci, rasa jengkel, rasa tidak suka. Kalah. Sehingga dia katakan, iman saya lebih besar dari semua itu. Dan ukhuwah saya jaga atas dasar iman. Maka wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang terbaik antara keduanya itu adalah yang mendahului dengan salam. Untuk memperbaiki ukhuwah itu karena iman. Kalau masalah yang timbul di antara kita rasakan besar betul. Tidak bisa diislah, tidak bisa diperbaiki dan seterusnya. Maka ketika itu sebenarnya sadar atau kita tidak sadar, iman kita sedang kecil. Kenapa? Karena lebih besar masalah daripada iman kita. Tapi kalau iman kita lebih besar, sebesar apapun masalah, kita akan bilang kecil masalah itu. Iman saya lebih besar, maka kita kesampingkan masalah itu karena iman itu. Itulah yang Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Semoga Allah membantu menolong kita menjaga iman kita, dan semoga Allah membantu dan menolong kita menjaga persatuan kita, bersatu kita dalam kekhalifahan Allah di muka bumi ini, dalam kekhalifahan Islam, bersatu kita dan menjaga ukhuwah kita di dalam persaudaraan ini sebagaimana kita menjaga iman kita. Semoga Allah curahkan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum